Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami. Makalah kami berjudul Akuntansi Transaksi Murabahah. Kepada pemateri saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Saya akan membacakan hasil materi kami. Yang pertama, definisi murabahah. Murabahah berasal dari kata riba yang berarti keuntungan. Dalam konteks ekonomi syariah, murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga peroleh barang serta besaran keuntungan atau margin yang disepakati dengan pembeli. Secara sederhana, murabahah merupakan transaksi jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang diketahui secara jelas dan disetujui kedua belah pihak. Menurut PSAK 102 paragraf 4, murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, bank bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli barang dari pemasuk, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin tertentu. Murabahah berbeda dengan sistem kredit konvensional karena tidak mengandung unsur bunga, melainkan margin tetap. Barang yang dijual harus benar-benar dimiliki oleh penjual sebelum dijual kembali. Transaksi dilandasi prinsip keadilan dan transparansi harga. Murabahah menjadi salah satu produk pembiayaan utama di lembaga keuangan syariah karena strukturnya sederhana dan sesuai dengan prinsip syariah. Akad ini juga memberikan kepastian bagi kedua pihak. Penjual memperoleh keuntungan yang wajar, sedangkan pembeli mengetahui harga pokok dan margin secara terbuka. Yang kedua, syarat dan rukun murabahah. Agar transaksi murabahah sah secara syariah, maka harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh fikih muamalah. Yang pertama, rukun murabahah. Menurut para fuqaha, rukun murabahah terdiri atas 4, yaitu yang pertama, pihak yang berakad, penjual dan pembeli yang memiliki kecakapan hukum. Yang kedua, objek akad, barang yang dijual harus jelas jenis, jumlah dan spesifiknya. Yang ketiga, harga pokok dan margin keuntungan harus dinyatakan secara jelas dan disepakati. Yang keempat, ijab dan kabul, pernyataan saling ridha yang dilakukan secara sah menurut syariat. Yang kedua, syarat murabahah. Syarat-syarat sahnya akad murabahah meliputi: yang pertama, barang yang dijual bukan termasuk barang haram dan dimiliki secara sah oleh penjual sebelum dijual. Yang kedua, harga pokok dan margin harus diberitahu secara jujur kepada pembeli. Yang ketiga, penjual tidak boleh menyembunyikan cacat barang. Yang keempat, pembayaran dapat dilakukan secara tunai, tanggung, dan angsuran sesuai kesepakatan. Yang kelima, jika akad dilakukan secara tangguh, waktu pembayaran harus ditentukan dengan jelas. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia nomor 4 DSN MUI 4/2000, murabahah diperolehkan dengan ketentuan bahwa penjual wajib memberitahukan harga peroleh barang dan besar keuntungan kepada pembeli secara transparan. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat di atas, akad murabahah dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum sesuai syarat Islam. Yang ketiga, akuntansi murabahah. Dalam sistem akuntansi syariah di Indonesia, transaksi murabahah diatur secara khusus dalam PSAK 102 atau revisi 2023 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah baik bagi penjual maupun pembeli. 1. Pengakuan dan pengukuran. Menurut PSAK 102,
Pengakuan aset murabaha. Penjual bank syariah mengakui aset murabaha sebesar biaya perolehan barang ditambah margin yang disepakati. Pengakuan pendapatan. Pendapatan margin murabaha diakui secara proporsional. Pendapatan margin murabaha diakui secara proporsional selama periode pembiayaan atau metode akrual basis. Piutang murabaha diakui sebesar harga jual dikurangi pembayaran yang telah diterima. 2. Penyajian. Piutang murabaha disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca pada kelompok aset lancar. Pendapatan margin yang belum diakui disajikan sebagai pendapatan tanggungan murabaha. Beban yang timbul dari transaksi atau misalnya biaya administrasi diakui sesuai prinsip matching cost and reference. 3. Pengungkapan. Entitas wajib mengungkapkan hal-hal berikut. 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan murabaha. 2. Rincian piutang murabaha menurut jangka waktu dan jenis akad. 3. Margin keuntungan dan pendapatan tanggungan. 4. Contoh kutipan PSAK 102. Pendapatan murabaha yang diakui selama jangka waktu akad harus didasarkan pada bagian margin yang menjadi hak entitas untuk setiap periode dengan mempertimbangkan jumlah pembayaran yang diterima. Dengan demikian, penerapan PSAK 102 menjamin transaksi murabaha dicatat secara transparan dan sesuai prinsip syariah. Yang keempat, skema transaksi murabaha. Murabaha adalah akad jual beli di mana bank atau penjual menyebutkan harga pokok atau cost dan margin keuntungan kepada nasabah secara transparan. Pembayaran bisa tunai atau cicilan atau taksir. Alur transaksi murabaha atau step by step. 1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk membeli barang tertentu. 2. Bank menilai permohonan dan menyetujui jika nasabah layak. 3. Bank membeli barang dari supplier atas nama bank. 4. Supplier menyerahkan barang ke bank atau langsung ke nasabah dengan izin bank. 5. Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga pokok tambah margin atau keuntungan bank. Yang keenam, nasabah menerima barang dan menyetujui akad murabaha. 7. Nasabah membayar kepada bank sesuai jadwal angsuran atau tunai tergantung akad. Baik, sekian dari materi kami. Saya akan membacakan kesimpulan akhir dari materi kami. Kesimpulan. Akuntansi transaksi murabaha merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan jual beli yang menekankan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Murabaha menjadi akad yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah karena memiliki struktur yang sederhana serta kepastian keuntungan yang jelas bagi kedua belah pihak. Secara konsep, murabaha adalah jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama, di mana penjual wajib mengungkapkan harga perolehan barang. Rukun dan syarat murabaha menegaskan pentingnya kepemilikan barang yang sah, akad yang jelas, serta transparansi dalam pengungkapan harga dan margin. Demikian presentasi kami, semoga dapat memberi wawasan baru. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.